Assalamualaikum. Video ini akan membahas tugas individu rahmatullahi alaika dari kelas Applikom B. Ancaman keamanan digital yang saya hadapi sebagai mahasiswa dan masyarakat umum dalam aktivitas sehari-hari, yang pertama yakni serangan cryptojacking. Cryptojacking adalah kepanjangan dari cryptocurrency hijack, alias pembajakan perangkat pengguna yang dimanfaatkan hacker untuk menambang mata uang kripto. Cryptojacking menyusup di sebuah web maupun iklan online dan mulai mengeksploitasi laptop ataupun smartphone seseorang ketika pengguna mengunjungi sebuah situs yang sudah diinfeksi oleh kode Java tertentu. Pengguna tidak akan menyadari kalau perangkatnya sudah dibajak untuk menambang koin, sebab pembajakan ini berlangsung seketika, tak butuh diunduh seperti kebanyakan malware lainnya. Cara ini bahkan digunakan oleh beberapa situs media dan games untuk mendapat pendapatan alternatif dari uang kripto. Pembajakan ini juga menginfeksi sistem WiFi publik. Dampaknya bisa membuat ponsel memanas, melambat, menguras baterai, hingga merusak perangkat. Sebagai seorang mahasiswa, untuk mengerjakan tugas perkuliahan tentunya saya sangat butuh mengakses berbagai web untuk mencari data maupun informasi, dan juga sangat membutuhkan WiFi yang digunakan untuk terhubung ke router atau titik akses lain yang pada gilirannya menyediakan akses internet. Dengan demikian, saya sebagai seorang mahasiswa berarti sangatlah rawan untuk menjadi korban cryptojacking. Sebagai bagian dari masyarakat umum, tentunya saya sangat memerlukan situs web dan juga WiFi untuk melihat berbagai perkembangan di sekitar kita supaya kita tidak ketinggalan, terutama informasi penting mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seperti halnya mengetahui perkembangan perekonomian, COVID, dan sebagainya. Dengan demikian, masyarakat umum juga rawan menjadi korban kejahatan cryptojacking. Dari pemaparan tadi, maka sangatlah perlu kita dan saya sendiri tentunya untuk semakin selektif dan berhati-hati dalam mengakses web. Jangan asal pencet situs web, juga WiFi. Sebaiknya kita jangan menggunakan WiFi gratis yang tidak tahu asal-usulnya, apalagi syarat mengakses WiFi tersebut harus menyertakan data pribadi. Cara lain untuk menghindari eksploitasi ini, saya menggunakan Pramban yang memiliki fitur ad blocker. Selain untuk menghentikan iklan, fitur ini juga bisa menghentikan kode yang ada di situs untuk membajak perangkat pengguna. Ancaman berikutnya yakni kebocoran data. Lembaga riset keamanan siber Checkpoint Research melaporkan banyak aplikasi Android populer yang membahayakan data pribadi penggunanya karena layanan pihak ketiga yang tidak diamankan dengan baik. Berikut 5 aplikasi yang berpotensi membuat data pengguna bocor di internet seperti yang dikutip dari Lifehacker, yakni ada Astro Guru, Logo Merker, Screen Recorder, dan T-Leva. Sebagai seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kampus, saya pernah menggunakan aplikasi Logo Merker sebagai suatu software untuk mendesain logo kabinet di organisasi saya. Untuk beberapa waktu lalu, saya juga menggunakannya untuk membuat logo dalam rancangan bisnis plan. Dengan demikian, kebocoran data saya sangat rawan terjadi. Demikian juga mengenai aplikasi Screen Recorder. Sebagai mahasiswa, terutama saya sendiri, sangat membutuhkan untuk merekam video materi yang tidak bisa di-download ataupun ditonton secara offline. Maka solusinya menggunakan Screen Recorder. Aplikasi-aplikasi terutama yang disebutkan di atas juga sangat diminati masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunduhan aplikasi tersebut 50.000 hingga 100.000. Saya sebagai bagian dari masyarakat tersebut pernah menggunakan aplikasi pembuat logo tersebut untuk membuat logo klub sepak bola di kampung saya, dan juga saya menggunakan Screen Recorder untuk merekam aktivitas main game di HP saya. Hal ini berarti ancaman kebocoran data juga rawan terjadi dalam kehidupan sebagai masyarakat umum. Dari pemaparan tadi, upaya-upaya untuk mencegah kebocoran data dari aplikasi, terutama aplikasi di atas, saya melakukan tindakan yang pertama menggunakan autentikasi 2 faktor bila memungkinkan. Yang kedua, jangan berikan tambahan informasi pribadi pada akun kita, misalnya jangan tambahkan alamat rumah jika layanan tidak membutuhkannya, atau gunakan informasi palsu jika memungkinkan. Yang ketiga, buat password unik untuk setiap akun dan gunakan pengelola password terenkripsi. Yang keempat, jangan tautkan akun ke pihak ketiga seperti Google, Facebook, dan Twitter. Hal ini agar media akses aplikasi tersebut tetap sempit dan tidak meluas ke akun kita yang lain. Yang terakhir, berikan izin akses ke aplikasi seminimal mungkin, dan jika dirasa tidak memerlukan aplikasi tersebut, segeralah dihapus. Ancaman yang ketiga yakni rekayasa sosial. Terkadang tidak perlu teknologi yang rumit untuk meretas dan mencuri data pribadi orang. Melalui rekayasa sosial, kita bisa melakukan dengan misalnya berpura-pura sebagai orang lain untuk menggali informasi pribadi korban, memberikan tautan atau link palsu untuk mengelabui korban, dan sebagainya. Saya sebagai mahasiswa kerap kali mengikuti berbagai webinar. Beberapa waktu lalu saya mendapat sebuah pesan yang berisi sebuah link pemenang kuis webinar di sebuah instansi tertentu, dan saya diperintah untuk mengisi mengenai data pribadi saya. Padahal saya tidak mengikuti webinar tersebut. Nah, melalui kasus di atas dapat disimpulkan bahwa saya sebagai mahasiswa berarti sangat rawan menjadi korban penipuan. Hal ini disebabkan nomor telepon kebanyakan mahasiswa tergabung dalam berbagai grup, terutama seminar-seminar nasional yang di sana terdapat banyak peserta. Sebagai bagian dari masyarakat, kerap kali mendapat SMS penipuan yang memberitahu bahwa mendapatkan sebuah undian dari sebuah PT dan sebagainya dengan syarat mengirimkan data pribadi. Dari permasalahan di atas, upaya yang dapat saya lakukan untuk menghindari diri sebagai korban social engineering yakni yang pertama, aktifkan autentikasi 2 faktor untuk setiap akun di media sosial. Kemudian cek lagi jika ada tautan atau link
situs web yang mencurigakan. Jangan langsung mengklik situs web atau link tersebut karena khawatir situs tersebut mengandung malware yang berdampak negatif terhadap perangkat kita. Yang ketiga, waspadai permintaan informasi pribadi. Jangan langsung tergiur dengan penawaran yang diberikan. Telusuri terlebih dahulu seluk-beluknya. Misalnya, cek di akun resmi instansi terkait. Yang terakhir yaitu waspadai surel berisi scam seperti penawaran hadiah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita perlu menelusuri terlebih dahulu. Ancaman yang terakhir yakni pengelolaan kata sandi yang buruk. Menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, misal kata yang sama untuk berbagai akun dan tidak mengaktifkan 2FA, adalah contoh pengelolaan kata sandi yang buruk sehingga perangkat dan akun media sosial kita rentan diretas. Sebagai seorang mahasiswa maupun bagian dari masyarakat umum, tentunya saya kerap kali menggunakan kata sandi yang sangat erat kaitannya dengan data pribadi saya seperti tanggal lahir, nama panggilan, dan lain sebagainya. Hal ini agar memudahkan saya untuk mengingat kata sandi tersebut. Ternyata hal tersebut ada tidak benarnya, karena hal tersebut akan memudahkan pelaku pencuri akun mengidentifikasi kata sandi akun kita. Upaya yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama yakni gunakan kata sandi yang unik dan mudah kita pribadi menghafalnya tapi tidak mudah ditebak oleh orang lain. Yang kedua, buat kata sandi yang berbeda-beda untuk setiap akun. Hal ini untuk mempersulit si pencuri akun untuk mengidentifikasi setiap kata sandi dalam berbagai akun yang kita miliki. Yang ketiga, gunakan password manager untuk dapat menyimpan kata sandi. Yang keempat, aktifkan autentikasi 2 faktor untuk setiap akun di media sosial. Autentikasi 2 faktor adalah sebuah metode untuk menambahkan lapisan keamanan pada akun media sosial kita selain kata sandi. Salah satu contohnya dengan mengirimkan kode khusus melalui SMS ke nomor telepon seluler setiap kali ada upaya untuk login ke akun media sosial yang kita miliki, atau meminta kode dari aplikasi autentikasi yang kita gunakan. Mengaktifkan 2FA adalah akan mempersulit pihak lain untuk dapat masuk dan mengambil alih atau meretas akun kita. Sekian pemaparan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.